وهو قولي اللهم ارزقنا الصدق في العبودية، اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم مبارك ذلك. أما بعد أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك التي وسعت كل شيء، برحمتك التي وسعت كل شيء، برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأهلنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa segala kebaikan yang kita dapatkan itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala saja yang beri. Syukur kita pun Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk bersyukur. Ditempatkannya kita di majlis ini, tempatnya kita di masjid ini, dan itu harus kita syukuri dengan mengakui bahwa la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan, beri kita daya upaya. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang kita jadikan panutan setiap tindak tanduknya, cara dia berbicara, cara dia berjalan, cara dia makan, semua yang dia lakukan merupakan suri tauladan bagi kita. Dan kita pun mencontoh bagaimana cara beliau mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita belajar dari guru-guru kita belajar dari guru-guru mereka, terus sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita
berbuat, bagaimana seharusnya kita beribadah, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Maka disinilah kita. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk kita bisa ikut ajaran maha guru besar kita, yaitu Syekh Muhammad bin Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Kita juga mengikut guru kita Syekh Saman Al-Madani, dan itu kita dapatkan dari guru kita Buya Rizwandi Datuk Siri, yang beliau dapatkan dari gurunya Syekh Abdul Malik, yang beliau dapatkan dari Syekh Abdul Qadim, yang kemarin haulnya kita hadiri di Masjid Istiqlal. Kita kemarin sudah sampai dalam pembahasan fana. Jadi manusia itu adalah makhluk fana. Maksudnya apa? Fana itu tidak abadi, hancur dia itu, lenyap. Semua yang ada, semua yang kita miliki itu akan hilang, akan hancur semua. Nah, maka akan ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia berada di dalam hati seseorang. Kalau misalnya seseorang itu sudah naik derajatnya terus naik, dan fana ini adalah tingkat yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berjalan menuju Allah disebutnya apa kemarin? Salik. Maka ketika dia sudah berjalan dari tangga pertama, taubat. Kita sudah bahas makom taubat akan kita dapatkan kalau misalnya setiap saat, setiap detik yang kita lakukan adalah bertobat. Maka kata Rasul, aku beristighfar, ada beberapa riwayat, ada yang berapa? Lebih banyak dari 70, ada yang 100 kali. Tetapi itu menunjukkan banyaknya taubat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi taubat itu kita melepas beban. Kalau kita mau terbang ke atas, kalau kita lagi mendaki gunung, semakin banyak beban yang kita bawa, semakin berat perjalanan kita itu. Maka yang harus kita lakukan adalah melepaskan beban-beban itu. Makanya dosa itu disebutnya wizrun, wala tazru wazratu wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain, tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi salah satu maknanya wizrun itu adalah gunung. Di muka bumi ini ada yang lebih besar daripada gunung? Ada nggak? Ada yang lebih besar dari gunung nggak di bumi kita ini? Gunung itu merupakan makhluk yang menyandang kesan kekokohan, kebesaran, kekuatan, dan kita melihatnya itu diam, tidak bergerak. Tetapi kata Allah, wa taral jibala tahsabuha jamidah, kalian melihat gunung, kalian duga dia itu mantap, wa hiya tamurru marra sahab, gunung itu sebenarnya dia berjalan sama seperti berjalannya awan. As-sahab itu awan. Nah, maka kalau misalnya ada orang yang fana itu, dia sudah fana, hakikatnya dia itu masih ada, tapi dia sudah tidak merasakan dirinya sendiri. Karena dia melihat ada sesuatu yang wibawanya jauh melebihi dirinya, sehingga kemudian menelan dirinya, kemudian dia merasa hilang, tetapi dia masih ada. Nah, gunung ini kalau kita naiki, maka kita akan sampai ke puncak.
Itulah yang disebut dengan perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sampai di puncak, di fana dia, maka dia akan turun dari gunung tersebut dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya sifat baqo. Baqo itu kekal, lawannya daripada fana. Nah, coba kita bahas pelan-pelan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti langsung interupsi aja, ya, supaya kita paham. Jadi perjalanan langkah kita pertama itu makomnya itu harus tobat dulu. Tobat itu kita lepaskan gunung-gunung yang ada di pundak kita ini, yang ada di punggung kita ini, kita lepaskan. Yang ada di bahu kita lepaskan semua. Itu disebutnya apa? Dosa, wizrun, gunung berat dia itu. Nah, pastikan kita sudah masuk di makom ini. Di makom apa yang pertama itu? Tobat. Sampai nanti sabar terus dan segala macam yang kemarin sudah kita bahas itu, sampai 10 itu, sampai nanti puncaknya itu di fana. Fana itu secara simpel kalau kita lihat pengertian-pengertian guru-guru kita, kemarin sudah sempat kita singgung sedikit, artinya itu hilangnya sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Jadi gugur sifat-sifat tercela itu, lenyap sifat-sifat tercela itu pada diri kita itu. Nah, kalau misalnya sifat tercela itu sudah lenyap, maka timbullah sifat-sifat yang terpuji. Kan kemarin kita bahas itu. Kalau misalnya sifat tercela itu tidak lenyap, tidak fana, dia sifat terpuji nggak akan muncul. Jadi akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji, tindakan-tindakan yang terpuji itu akan muncul kalau misalnya hilangnya sifat yang tercela. Coba, kita akan bisa menjadi dermawan kalau sifat kikir itu hilang. Kalau sifat kikir nggak hilang, kita nggak bisa jadi orang dermawan. Sampai sini mengerti? Pelan-pelan kita bahas. Jadi kalau misalnya diri kita ini dikalahkan oleh sifat kita yang tercela, misal kita marah, nggak bisa kita kendalikan marah kita, sifat sabar kita terbit nggak? Nah, nggak terbit. Ketika kita sudah berusaha, riyadhah disebutnya itu, riyadhah itu apa? Olahraga. Jadi kita berusaha, mujahadah, kita bersungguh-sungguh, latihan riyadhah itu. Maka pelan-pelan nanti itu, misal kita punya sifat pelit. Jadi wa kanal insanu qatura, manusia itu diciptakan pelit. Semua kita ini punya kecenderungan untuk pelit. Tanya satu-satu, dengan jujur pasti dia akan melihat adanya kepelitan dalam dirinya itu. Sering kita contohkan, misalnya parkir aja. Kan kita parkir nggak ada orangnya itu, pas kita pulang ditagihin, pelit-pelit gitu. Orangnya nggak tahu kemana, tiba-tiba pas pergi tiba-tiba datang dia. 2.000 rupiah bikin kita miskin nggak itu? Tapi kesel nggak kita? Ah, kesel. Macam-macam argumen kita, caranya kita nggak suka, macam-macam. Tapi itu adalah apa? Pelit, selesai sudah. Maka Rasul diminta sama orang, dikasih sama Rasul. Terus Rasul bilang sama sahabatnya, apa yang dia minta itu, apa yang dia makan itu adalah bara api neraka. Kata sahabat, kalau begitu kenapa engkau kasih? Apa kata Rasul? Karena aku dilarang untuk berbuat pelit. Yang dikasihkan oleh Rasul, kata Rasul, itu adalah bara api neraka. Orang minta-minta itu, tetapi memberinya itu adalah hal lain. Yang dia berikan itu hal lain, memberi hal lain. Sampai sini jelas, paham? Nah, maka kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti tidak kita harus sampai pada fana ini. Fana, kita harus fana.
Nggak bisa nggak. Kalau kita tidak fana, nggak akan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah makom yang harus kita lalui. Jadi setiap orang itu, kata Imam Al-Qusari, itu ada 3 yang dimiliki oleh setiap orang itu. Yang pertama itu af'al. Af'al itu dia perbuatan-perbuatan. Jadi setiap yang kita lakukan itu disebutnya af'al. Nggak perlu pakai niat, itu disebutnya af'al. Nggak perlu susah-susah, disebutnya af'al. Misal kalau kita sudah terlalu sering melakukan sesuatu, misal ketika ngelihat ada yang kotor-kotor misalnya dibersihin, lihat kotor bersih-bersih, ngelihat yang berantakan dirapiin, itu af'al ya, itu bergerak langsung tanpa niat. Nah itu disebutnya af'al. Ketika dia sering melakukan itu, lama-lama melekat di dalam dirinya, disebutnya akhlak, disebutnya karakter dirinya itu. Karena dia sudah sering melakukan hal tersebut, menjadi karakter dirinya. Sama halnya misalnya setiap ada sesuatu yang dia tidak suka, ngomel, ngoceh kita misalnya. Nggak suka ngoceh, nggak suka ngoceh. Terus begitu lama-lama menjadi karakter kita. Nggak suka sedikit ngoceh, nggak suka sedikit ngoceh. Nah itu disebutnya nanti kalau sudah terus-terusan dia melakukan af'al tersebut, maka akan menjadi akhlaknya. Perbuatan yang dilakukan tercela, lama-lama membentuk akhlak yang tercela. Perbuatan yang baik-baik, yang mulia-mulia, yang terpuji-terpuji dia kerjakan, menjadi lama-lama akhlak yang terpuji. Sampai sini paham? Nah terus yang ketiga disebutnya ahwal. Ahwal itu jamak dari hal. Hal itu artinya keadaan. Artinya juga nilai, artinya juga rasa yang ada dalam diri kita. Tiba-tiba ada dalam diri kita itu, tanpa usaha. Tanpa ada usaha, tanpa ada keinginan, tiba-tiba muncul. Contoh, dapat uang, apa hal yang ada dalam diri kita? Senang. Berusaha nggak kita senang itu? Nggak, tapi kita tiba-tiba datang karena kita dikasih uang. Tapi kalau misalnya orang yang dia melatih dirinya, lama-lama dia terus memberi, dan dia tidak mau nyusahin orang lain, fiilnya itu, af'alnya itu, lama-lama dia punya akhlak bahwa dia akan lebih bahagia kalau misalnya dia itu membantu, dia itu memberi. Tatkala dia nggak bisa ngasih orang, apa kira-kira? Dia melihat ada orang susah, dia mau ngasih nggak punya, apa kira-kira hal yang ada dalam dirinya? Sedih. Nah, sedih. Itu disebutnya hal. Jelas sampai sini? Hal itu datangnya tiba-tiba, tidak pakai usaha, dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan, kesucian hal atau ahwal itu dimulai dengan kebersihan af'al. Nah, sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, maka kalau misalnya kita menghilangkan sifat-sifat buruk kita, af'al-af'al buruk kita, susah nggak itu? Menghilangkan sifat buruk yang ada dalam diri kita? Susah jawabannya itu. Butuh latihan. Tidak bisa langsung, butuh mujahadah. Nah, kalau misalnya dia berusaha bermujahadah, riyadhah, dia menghilangkan sifat-sifat buruk dia itu, setiap kali dia berbuat buruk, langsung muncul alarm di dalam pikirannya, kamu berbuat buruk. Dia lakukan apa? Taubat. Misal dia sudah terbiasa afalnya itu, kalau ada sesuatu yang nggak suka dia ngoceh. Tiba-tiba ada yang dia nggak suka, ngoceh sama orang itu. Sadar dia, oh nggak boleh begini, ini salah. Kan aku mau bertobat, aku ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dilakukan? Kalau makomnya sudah melakukan taubat, berarti dia
minta maaf sama orang itu. Nah, minta maaf. Dikejar, dicari orang itu, mana orangnya tadi. Nah, minta maaf. Dia berarti sudah berusaha masuk di makom taubat, dan dia berusaha riyadhah. Itu termasuk riyadhah, dia termasuk latihan untuk apa? Untuk merubah sifat-sifat buruknya itu. Nanti lama-lama power orang untuk melakukan perbuatan buruk itu berkurang. Orang kalau misalnya dia setiap ketemu sesuatu yang dia nggak suka, dia ngoceh, powernya itu lama-lama meningkat itu. Kekuatannya itu meningkat. Setelah lama-lama dia nggak suka, lama-lama latihan riyadhah, lama-lama powernya itu berkurang. Kekuatannya lama-lama berkurang. Lama-lama menjadi nol, menjadi fana, hilang dia itu. Berapa lama prosesnya tergantung orang tersebut. Ada yang berpuluh-puluh tahun, ada yang sehari selesai sudah urusannya itu. Ada yang nggak sampai sehari selesai. Ada yang sepekan, ada yang sebulan, bergantung daripada diri orang tersebut. Seberapa tulus dia ingin menuju Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Seberapa ingin dia untuk diridhoi oleh Tuhannya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, maka nanti kalau misalnya dia menghilangkan, memfanakan dari sifat-sifat jeleknya itu, nanti Allah kasih makom disebutnya itu Allah kasih perbaikan akhlak. Berarti akhlaknya semakin baik. Berarti dia sudah mulai dikasih bako itu. Jadi bako itu kekal. Tadi kan manusia ini adalah makhluk fana. Kata Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup. Kekal mereka itu. Di sisi Tuhan mereka dikasih rezeki. Menjadi kekal ya. Sedangkan orang yang masuk ke dalam neraka itu disebutkan la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha. Mereka itu enggak dihabisi, mereka enggak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka enggak hidup, enggak juga mati. Diazab, bekerja terus. Nah, maka kalau misalnya kita menekuni diri, terus tekun kita itu untuk mensucikan afal kita ini yang buruk-buruk ini. Makanya kemarin santri tulis apa yang menyebabkan Allah itu membenci kita. Nah, itu afal-afal tercela itu. Itu dulu yang harus kita lakukan. Bagusnya ditulis. Kalau enggak harus diingat benar-benar ini apa aja. Maka kalau kita tekun terus-terusan mensucikan afal kita itu yang buruk-buruk kita hilangkan, nanti Allah akan curahkan kepada kita, Allah akan luaskan kepada kita rahmatnya itu, nanti akan dibersihkan ahwal kita itu. Nah, maka kata Imam Al-Qusairi itu, barang siapa yang meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, afal-afal tercela itu, maka dia akan fana, dia akan kosong daripada syahwatnya. Kalau orang berusaha sungguh-sungguh dia menghilangkan fananya, nanti syahwatnya itu lama-lama nol. Hilang nanti lama-lama itu. Di syahwat itu ada banyak, syahwat makan, syahwat ngantem orang, syahwat ngatain orang, syahwat untuk ngebully orang. Itu jangan salah itu. Pusing dia kalau sehari nggak ngebully orang. Ada yang begitu orang itu syahwat juga itu masuk itu. Makan, syahwat makan, syahwat macam-macam di bawah perut. Nah, itu di antara faha itu syahwat juga sama. Maka kalau dia fanakan afal yang tercelanya, dia hilangkan, dia kosongkan fiil-fiil yang tercelanya itu, maka dia fana daripada syahwatnya itu. Nanti syahwatnya akan lama-lama hilang. Siapa yang fana daripada syahwatnya, maka dengan niat ikhlasnya itu dia akan menjadi bako, kekal dia dalam ibadahnya itu. Siapa yang zuhud dengan hatinya, jadi dia nggak peduli terhadap kenikmatan dunia, nggak peduli terhadap orang-orang yang menikmati dunia, dia nggak peduli.
nggak punya selera dia. Jadi kalau pria punya selera, salikin juga punya selera. Jadi para salikin itu orang-orang yang berjalan menuju Allah juga punya selera. Nah maka karena dia sudah paham bahwa yang paling nikmat yang Allah ciptakan adalah, jadi kenikmatan yang paling besar yang pernah Allah ciptakan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap nikmat-nikmat yang lain dia sudah berkurang seleranya. Lama-lama dia akan hilang seleranya itu. Maka dia nggak punya selera lagi kepada selain daripada mengenal Allah, selain daripada memandang wajah Allah. Keinginannya besar di sana. Dia zuhud, maka dia fana daripada kesenangannya. Kalau dia fana daripada kesenangan dunia, maka dia bako dengan kebenaran taubatnya. Tapi kalau kita sebaliknya masih merasakan kesenangan dunia, masih senang dengan dunia, nah kita nggak akan timbul itu kebenaran taubat kita itu nggak akan muncul, nggak akan rasakan kita nikmatnya taubat, nggak akan rasakan kita itu nikmatnya Allah berikan itu sebagai orang-orang salikin. Gak akan kita muncul itu. Selama sifat-sifat tercela itu masih ada dalam diri kita, sifat-sifat terpuji tidak akan muncul. Barang siapa yang akhlaknya itu terobati, akhlaknya diobati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat buruknya itu sifat hasad, sifat dendam, sifat bakhil, kikir, sifat rakus, sifat marah, sifat sombong, sifat bangga diri, dan semua segala sifat-sifat yang memiliki keterkaitan dengan nafsu, maka setelah Allah obati hatinya itu, dia akan fana daripada akhlak yang tercela. Kalau fana dari akhlak yang tercela, maka dia bako dengan akhlak yang terpuji. Maka itulah Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung sekali. Ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Nah maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk melakukan riyadhah, untuk melakukan mujahadah. Cara kita untuk mencapai fana itu adalah dengan tawakal. Kita sudah bahas kemarin itu. Jadi tawakal itu dia ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tawakal, yang kedua itu taslim, yang ketiga tafwid. Tawakal itu kita percaya dengan janji Allah. Misal Allah menjanjikan ya, Kak? Menjanjikan apa Allah itu? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka cukuplah Allah itu baginya. Nah, itu tawakal itu, kita percaya dengan janji Allah, dan itu baru tingkatan orang-orang awam. Disebutnya apa tadi? Tawakal. Orang-orang awam itu. Yang kedua disebutnya taslim. Taslim itu kita menyerah kepada Allah tanpa syarat. Nggak ada syaratnya. Oh, syaratnya harus, misalnya saya harus dikasih dulu nikmat tambah anak, saya harus dikasih nikmat tambah ini, tambah itu. Berarti dia tidak taslim. Taslim itu dia percaya dengan ilmunya Allah. Jadi dia percaya dengan ilmunya Allah, sehingga dia tidak punya keinginan apa-apa terhadap segala urusan, nggak punya dia, karena dia percaya dengan ilmunya Allah. Nah, ini adalah tawakalnya para wali Allah. Jadi dia percaya sama ilmunya. Yang pertama tadi apa? Tawakal. Tawakal yang paling pertama, dia percaya terhadap janji Allah, bahwa sesiapa yang menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah sudah cukup baginya itu. Yang kedua disebutnya taslim, dia menyerah kepada Allah, menyerah tanpa syarat.
Artinya dia percaya dengan ilmunya Allah. Karena Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu, ilmu Allah itu luas, maha luas, nggak ada batasnya sama sekali. Sedangkan ilmunya itu hanya sedikit. Bagi dirinya apa yang dianggap baik sudah nggak ada lagi. Yang ada apa yang Allah anggap baik untuk diriku. Itu disebutnya taslim. Itu para wali itu. Kalau tafwid itu dia benar-benar tunduk patuh. Disebutnya tafwid. Jadi tafwid itu dia bergantung kepada kebenaran. Jadi dia orang yang tafwid itu, kalau kita lihat di di kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Al-Qusyari. Jadi kata beliau, tafwid ini adalah tingkatannya para nabi. Tafwid tingkatannya para nabi. Jadi dia benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau misalnya diibaratkan tawakal itu amalnya para nabi, taslim amalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tafwid itu amalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya coba kalau kita lihat, misalnya Imam Al-Qusyari mengartikan tafwid itu dengan apa dia? Nah, sebentar. Jadi tafwid itu memang dia ada lawannya, disebutnya tadyi'. Tadyi' itu dia imannya lemah tapi seolah-olah dia mau menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka itu buruk. Kalau tafwid itu imannya tinggi, dia serahkan semuanya kepada Allah. Maka misalnya kalau kita lihat ada namanya Bishr al-Hafi, dia berjalan-jalan, dia pengen naik haji, ada orang yang pengen ikut, kata dia syaratnya ada 3. Yang pertama, nggak usah bawa bekal apa-apa. Yang kedua, nggak usah minta sama orang. Yang ketiga, kalau dikasih orang lain jangan terima. Nah, itu sebutnya tafwid. Jadi dia benar-benar menyerahkan urusannya itu kepada Allah saja. Dia hanya bergantung kepada kebenaran saja. Jadi kalau yang kedua tadi apa? Dia bergantung kepada ilmunya Allah, kalau ini bergantung kepada kebenaran. Jadi dia tidak sama sekali untuk dia serahkan benar-benar murni semuanya kepada Allah. Tetapi imannya harus kuat. Jadi kalau misalnya kita seperti kemarin kita misalnya safar, berarti kita masih persiapkan bekal. Nah, kalau kita baca di beberapa kitab itu, kalau para wali itu dia masuk padang pasir, dia makan dulu sampai kenyang, malu dia itu. Padahal nggak bawa apa-apa. Dia berbekal dengan perut kenyang, malu dia akhirnya sama Allah itu, minta ampun. Nah, maka itu butuh yang namanya apa? Latihan. Disebutnya riyadhah. Maka pertama kali kita masuk kepada tawakal itu sama seperti mayat yang kalau misalnya dimandikan oleh orang lain nggak protes, digerakkan ke sana, gerakkan ke sini, terserah yang memandikan, dia nggak pernah protes. Maka kalau kita mau masuk di makom tawakal yang nanti akan menghantarkan kita kepada fana, maka kita nggak bergerak apa-apa, pasrah kita. Maka kalau misalnya kita dilatih oleh guru kita untuk berzikir, karena ada posisinya, maka sampai sebelum dapat terasa, terus latih itu. Berarti kalau misalnya kita sakit, nggak sabar, berarti sifat tercela bukan itu. Bergeser kaki, berarti masih termasuk sifat tercela itu. Nah, sampai nanti dikasih oleh Allah sama sekali panah itu nggak terasa sama sekali. Jadi kalau kata Buya Anis itu, kalau misalnya jasad halus dengan jasad kasar itu sudah menyatu, maka nggak ada lagi sakit-sakit itu. Nah, maka yang kita lakukan kalau misalnya kita bergerak, jadi aneh pernah itu
kemarin sudah diceritakan sedang dalam posisi berzikir, terus kemudian karena pengen benar-benar menghinakan diri jadi rada tunduk begitu kan rada sakit. Pas mau mengangkat dikit aja muncul itu Buya Anis itu. Jangan bergerak kata dia.